Tapi di sini saya yakin semua orang punya satu pertanyaan utama. Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz. Lalu untuk apa Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz jika selat itu sudah diblokir oleh Iran? Selain itu, ini justru akan lebih merugikan negara-negara Teluk Persia. Apa tujuan dari pemblokiran seperti itu dan apa sebenarnya manfaatnya? Ini sangat menarik. Mari kita bahas sekarang. Intinya adalah secara teknis Selat Hormuz tidak ditutup. Iran secara bertahap mengizinkan beberapa kapal tanker lewat dengan imbalan biaya hingga 2 juta dolar untuk setiap kapal. Dan yang sangat penting, Iran selama perang terus memastikan akses bebas hambatan bagi minyaknya ke dan dari wilayah tersebut. Artinya, Iran tetap melanjutkan perdagangan minyak. Intinya, Iran menciptakan situasi di mana hanya dia yang bisa berdagang minyak. Sementara negara-negara lain di Teluk Persia tidak bisa menjual minyak mereka. Lalu di sini juga Donald Trump, seperti yang Anda tahu, mencabut sanksi terhadap minyak Iran tepat di tengah-tengah perang. Pada akhirnya, selama perang, Iran meningkatkan pasokan minyaknya sebesar 100.000 barel per hari, mencapai hampir 2 juta barel per hari. Oleh karena itu, dengan menutup Selat Hormuz, Trump bisa saja menutup sumber pendanaan utama Iran. Ini adalah tuas yang hingga kini belum berani digunakan oleh pemerintahan Trump. Karena penutupan selat bahkan untuk minyak Iran saja bisa menyebabkan lonjakan tajam harga minyak dan bensin di seluruh dunia. Karena bagaimanapun juga, minyak Iran tetap memenuhi sebagian permintaan dunia. Itulah sebabnya Angkatan Laut Amerika Serikat mengizinkan kapal tanker Iran melewati wilayah ini. Dan Amerika seolah-olah menutup mata terhadap fakta bahwa Iran tidak hanya terus berdagang, tetapi juga meningkatkan perdagangan minyaknya selama masa perang. Saya ulangi sekali lagi, karena Trump juga mencabut sanksi terhadap mereka. Dan minyak apapun yang diekspor dari wilayah tersebut saat ini setidaknya dapat membantu menahan kenaikan harga minyak. Dan memang itulah perhitungannya. Administrasi Trump, saya ingatkan, telah memblokir penjualan minyak Iran sejak tahun 2018 ketika mereka menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran. Keputusan Donald Trump untuk mencabut sanksi terhadap minyak Iran bulan lalu, sekali lagi di tengah perang, telah melepaskan jumlah minyak yang cukup besar, itu sebanyak 140 juta barel. Nah, itu menurut data resmi. Menurut data dari Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat, jumlah itu cukup untuk memenuhi seluruh permintaan minyak dunia selama sekitar 1,5 hari. Sekali lagi saya tekankan, itu untuk seluruh dunia. Tapi keputusan Trump justru memberikan efek sebaliknya dari itu. Pencabutan sanksi memungkinkan Iran menjual minyaknya yang sebelumnya terkena sanksi untuk membiayai perang melawan siapa? Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Dan Iran memperoleh keuntungan yang signifikan dari penjualan tersebut dengan menjual minyaknya dengan harga beberapa dolar lebih tinggi dari harga minyak Brent. Ya, begitulah perang itu. Jadi, Trump yang memulai perang, lalu terjadi krisis minyak. Dan untuk setidaknya sebagian menyelesaikan krisis ini, apa yang dia lakukan? Dia mencabut sanksi dari lawannya, sesuatu yang bahkan tidak dilakukan sebelum perang. Selain itu, seperti yang Anda ingat, Trump begitu putus asa mencoba menyelamatkan situasi di pasar minyak sehingga bahkan mencabut sanksi terhadap minyak Rusia. Dan disinilah momen yang sangat berbahaya. Masalahnya adalah pencabutan sementara sanksi terhadap minyak Rusia berakhir pada 11 April seperti yang kalian semua tahu. Namun hingga saat rekaman episode ini, Departemen Keuangan Amerika Serikat belum mengumumkan apakah mereka akan memperpanjang pencabutan sanksi terhadap minyak Rusia atau tidak. Karena Trump sebelumnya sempat mengatakan bahwa pada dasarnya mereka tidak akan membatalkan pencabutan sanksi tersebut. Artinya, dia mengatakan, kami telah mencabut sanksi terhadap minyak Rusia di laut, tetapi kemungkinan besar kami tidak akan memberlakukannya kembali. Di situs Departemen Keuangan Amerika Serikat saat ini tidak ada pembaruan apapun, tapi yang diketahui dari informasi orang dalam adalah bahwa Donald Trump dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent telah menyetujui perpanjangan pencabutan sanksi pada 9 April lalu. Administrasi Trump sangat sering membuat keputusan seperti ini, bukan melalui pengumuman besar dari presiden, tetapi melalui pembaruan teknis lisensi umum di situs web Departemen Keuangan Amerika Serikat, secara diam-diam. Ini memungkinkan mereka menghindari kritik berlebihan karena dianggap membantu Kremlin. Dan biasanya, baru setelah beberapa hari, para jurnalis mengetahui apakah perpanjangan itu dilakukan atau tidak.
Dan juga, sebaiknya jangan lupa bahwa lisensi seperti ini biasanya diperbarui pada hari kerja. Sedangkan hari ini hari Minggu. Ditambah lagi hari ini Paskah bagi umat Ortodoks. Jadi, kemungkinan besar lisensi ini baru akan diperpanjang pada hari Senin. Dan yang paling penting, para pedagang dan importir besar, misalnya di India, tetap melanjutkan operasi pembelian minyak Rusia karena yakin bahwa lampu hijau dari Washington sudah didapatkan dan tidak akan padam dalam waktu dekat. Nah, dalam situasi di mana Trump berencana memblokir pasokan minyak Iran, dia pasti akan memperpanjang pencabutan sanksi terhadap Rusia supaya setidaknya bisa sedikit menahan kenaikan harga. Dan hari ini, 12 April, Trump meyakinkan bahwa begitu perang berakhir, harga bensin akan segera kembali ke tingkat sebelum perang. Begitu katanya, seperti itu. Tentu saja, itu bohong. Saya tidak akan membahas lebih jauh. Tapi para ekonom akan mengatakan bahwa bukan begitu cara kerjanya. Sayangnya, bahkan ketika perang sudah berakhir, Selat Hormuz dibuka kembali dan sebagainya, masih akan ada periode yang cukup lama untuk pemulihan. Namun, dengan memblokir Selat Hormuz, Trump berisiko semakin menaikkan harga minyak dan gas untuk memberikan tekanan maksimal pada Iran dan memaksa penghentian perang. Dan di sini saya ingin merekomendasikan agar Anda menonton episode saya kemarin, di mana saya langsung mengatakan bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan hanyalah kedok untuk operasi militer yang lebih besar yang sekarang sedang berlangsung. Dan saat ini juga, Trump meyakinkan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara lain akan mengirim kapal penyapu ranjau ke Selat Hormuz untuk membersihkan wilayah yang dipasangi ranjau oleh Iran. Kutipan, "Kami memiliki kapal penyapu ranjau di sana. Saat ini kami memiliki kapal penyapu ranjau bawah air berteknologi tinggi yang paling modern dan terbaik. Tetapi kami juga membeli kapal penyapu ranjau yang lebih tradisional. Dan sejauh yang saya pahami, Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya juga mengirim kapal penyapu ranjau ke sana." Selain itu, Donald Trump meyakinkan bahwa sekarang negara-negara Teluk Persia, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan sebagainya bisa dibilang sekarang berada jauh lebih dekat. Dan sekarang mereka benar-benar terpaksa ikut berperang karena demi kepentingan mereka untuk membuka blokade selat itu. Kutipan, "Oh ya, negara Teluk Persia bisa dibilang berada jauh lebih dekat, jadi mungkin mereka harus melakukannya. Tapi Anda tahu, mereka sebenarnya bisa saja tetap menjauh. Tapi Iran melakukan kesalahan dengan mulai menembaki mereka dengan roket. Ini adalah petunjuk menarik bahwa kemungkinan besar memang sedang ada negosiasi agar, misalnya, Uni Emirat Arab atau Arab Saudi benar-benar ikut berperang melawan Iran, setidaknya untuk membuka blokade Selat Hormuz. Tapi yang juga penting, pada saat rekaman episode ini, menurut data dari perusahaan Vortex yang memantau kapal-kapal, hanya 2 kapal tanker kosong yang menuju Selat Hormuz yang berbalik arah. Setelah pada hari Minggu diketahui bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa tercapainya kesepakatan damai jangka panjang. Hal ini memberitahu kita bahwa untuk saat ini, Selat Hormuz masih tetap berada di bawah kendali. Tapi mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump, karena misalnya para Demokrat di Amerika Serikat saat ini sejujurnya tidak memahami strateginya. Apa logikanya? Apa idenya? Jadi apa selanjutnya? Oke, Amerika Serikat memang benar-benar bisa dengan cukup cepat memblokir Selat Hormuz sepenuhnya untuk semua pihak. Iran tidak akan bisa berdagang. Tapi siapa yang tahu seberapa besar ketahanan yang dimiliki Iran? Dan bagaimana cara membuka selat itu? Karena sekarang pada dasarnya ada 2 pihak, dan keduanya memblokir selat itu. Lalu bagaimana cara membukanya? Pertanyaan ini masih belum terjawab. Jadi di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal ini, tekan loncengnya, dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi atau langganan berbayar lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa semuanya.